banyak yang merasa nggak penting bikin anakku sakit demam. Memang waktu diimunisasi mungkin ada beberapa yang jadi demam tinggi ya. Kalau mau diimunisasi saya disuruh minum paracetamol karena anak saya ASI. Nah penjelasan itu gimana sih dok? Imunisasi merupakan salah satu intervensi kesehatan khususnya dalam mencegah penyakit bagi anak-anak. Sejak lahir anak-anak sudah harus mendapatkan imunisasi dasar. Namun kadang ada beberapa orang tua yang masih memilih untuk tidak memberikan imunisasi kepada anak-anak mereka. Seberapa penting sih imunisasi bagi anak? Telah hadir bersama saya dokter spesialis anak di Rumah Sakit Umum Dr. Dori Silvanus, Dr. Arieta Rahmawati Kawengian, SPA. Di sini kami akan berdiskusi terkait Pekan Imunisasi Dunia dan mengupas tentang imunisasi bagi anak. Bersama saya Anissa Baril Wahdah, inilah podcast Ruang Redaksi, mendengar, mengulas, dan menginspirasi. Selamat datang Dr. Arieta. Terima kasih Mbak Anissa. Selamat pagi. Ya, ini dalam rangka Pekan Imunisasi Dunia yang jatuh pada 30 April. 30 April. Nah, mungkin kita akan berdiskusi terkait imunisasi secara umum dan juga mungkin edukasi dari dokter sebagai spesialis anak kepada ibu-ibu yang mungkin masih ragu untuk memberikan imunisasi kepada anak mereka karena berbagai mungkin efek samping dari imunisasi itu sendiri. Nah, terkait Pekan Imunisasi Dunia sendiri seperti apa, Dok? Ya, jadi Pekan Imunisasi Dunia, jadi tidak hanya diperingati di Indonesia saja, Mbak Anissa ya, tapi secara internasional dan itu jatuh pada tanggal 30 April 2025. Kami dari Ikatan Dokter Anak Indonesia, seluruh cabang itu juga mengadakan peringatan dan mengadakan kegiatan-kegiatan khususnya mengenai promosi kesehatan dalam rangka untuk menggiatkan ya imunisasi di dalam program untuk mencapai generasi sehat ya. Nah, imunisasi itu seberapa penting? Imunisasi sendiri adalah suatu upaya yang dilakukan untuk mencegah terhadap penyakit-penyakit tertentu ya. Jadi memang tidak semua penyakit dapat dicegah dengan imunisasi, tapi banyak penyakit yang sebenarnya tidak perlu sakit, tidak perlu cacat, tidak perlu meninggal, dapat dicegah oleh imunisasi. Ya, jadi saya menghimbau memang penting sekali untuk seorang anak. Kemudian tentang imunisasi itu buat anak-anak penting, tentu penting. Ya, tadi dikatakan beberapa penyakit dapat dicegah oleh imunisasi. Jadi tidak semua penyakit ya, jadi penyakit seperti hepatitis B ya, itu sejak lahir sudah diberikan imunisasi hepatitis B0 namanya. Kemudian beranjak umur ada BCG, kemudian ada polio, ada DPT, HIV ya, kemudian ada campak rubella ya, PCV dan rotarik bahkan yang untuk diare sudah ada semua itu ya, itu bisa dicegah. Kalau untuk Pekan Imunisasi Dunia sendiri ini ada imunisasi khusus nggak sih dok, atau imunisasi secara umum yang digalakan di Pekan Imunisasi Dunia ini? Ya, jadi imunisasi Pekan Imunisasi ini yang digalakan adalah imunisasi secara khusus. Memang tiap negara itu beda-beda ya. Jadi kita di sini berpatokan pada Ikatan Dokter Anak Indonesia, di mana ada imunisasi yang wajib diberikan pada setiap anak Indonesia. Ya, jadi itu dikenal sebagai imunisasi wajib, ya. Dan ada imunisasi sekarang canggih, imunisasi untuk penyakit-penyakit tertentu, ya. Tapi itu adalah imunisasi anjuran istilahnya, belum masuk program, tetapi bisa dilakukan. Oke, terkait itu dok, imunisasi tadi kan ada dokter sebutkan ada imunisasi yang wajib dan anjuran gitu ya. Yang wajib sendiri itu yang imunisasi dasar itu ya dok ya? Iya, imunisasi dasar. Jadi imunisasi wajib itu ada imunisasi dasar, ada imunisasi lanjutan. Jadi dasar itu dilakukan pada anak-anak umur 0 sampai 2 tahun. Berarti baru lahir ya dok ya, sudah langsung mendapatkan imunisasi. Ya, terus di situ juga ada imunisasi lanjutan yang juga dilakukan sebagai ulangan dan bahkan dilanjutkan sampai dia di sekolah, di sekolah-sekolah. Terakhirnya buat anak-anak ini sampai usia berapa dok?
Kalau menurut program itu sebenarnya sampai 18 tahun. Oh, sampai remaja berarti ya? Remaja. Oh, Ya. itu terakhir tuh imunisasi apa itu, Dok? Kalau sekarang ini sementara imunisasi, ya itu ya, imunisasi 18 tahun itu tidak semua imunisasi wajib ya, ada juga imunisasi anjuran. Tapi yang terakhir ini kan sampai kelas 6 SD masih bisa dilakukan imunisasi. Misalnya untuk calon-calon ibu ya, tetanus ya, kemudian HPV ya, yang untuk mencegah kanker serviks itu sekarang sudah mulai digalakkan. Oke. Kalau saya dengar dari dokter tadi kayak hepatitis B untuk dari baru lahir. Nah itu berarti imunisasi ini datang atau muncul setelah mungkin ada kejadian gitu, Dok ya, kemudian diluncurkan imunisasi itu. Oh, ya ini tentu melalui penelitian ya, melalui penelitian dan memang untuk menekankan angka kejadian. Nah, angka kejadian penyakit maka dilakukanlah namanya eradikasi dan untuk pencegahan supaya tidak terjadi kematian ya. Jadi seperti itu sih. Memang perlu penelitian dulu. Kalau kita ingat-ingat kan imunisasi COVID ya. Nah, itu kan juga adanya setelah awalnya, kasus ya, COVID. Oke, baik. Kemudian untuk ibu-ibu ini, Dok, yang khususnya yang wajib nih ya dan dasar untuk bisa mendapatkan imunisasi itu bisa di mana saja sih, Dok? Oh, sekarang ini kita sangat bersyukur ya, pemerintah sudah menyediakan di banyak fasilitas ya. Mulai dari posyandu, puskesmas, kemudian rumah sakit tingkat pratama, juga rumah sakit kabupaten, bahkan rumah sakit provinsi. Dan biasanya kami tidak setiap hari ya, karena itu kan vaksin dibuka, ada yang untuk berapa 10 orang, ada yang memang single untuk 1 orang. Jadi biasanya ada hari-hari tertentu mereka bikin. Kalau untuk jumlah vaksin sendiri itu terbatas kah, Dok? Karena pengalaman pribadi nih, Dok ya, saya di bidan nih lahirannya, kemudian di situ tuh saya beberapa kali terlambat karena katanya terbatas. Akhirnya untuk vaksin lanjutan ke anak saya itu akhirnya geser. Ngikutin akhirnya saya ke puskesmas dan dimarahin di puskesmas, ini kayak gini gitu. Itu gimana sih, Dok? Ya. Memang vaksin itu terbatas ya, dalam arti kata harganya cukup mahal dan dia itu dapat digunakan untuk penggunaan beberapa orang ya. Misalnya satu vial itu 10 orang. Kalau yang datang 1 orang dibuka berarti 9-nya kebuang. Jadi oleh karena itu dilakukan penjadwalan supaya efektif. Jadi misalnya 1 ampul 10 orang, 1 ampul 20 orang. Ya kalau kurang-kurang dikit mungkin boleh, tapi kalau cuma 1 buka untuk 1 kayaknya mubazir ya. Seperti itu. Itu makanya ada jadwalnya sendiri setiap ini ya. Kemudian, Dok, tadi kan disampaikan bahwa vaksin imunisasi anak itu penting. Apakah dampak dari anak-anak yang tidak divaksin, Dok? Ya. Jadi imunisasi ini penting ya, memang tidak 100%, tetapi dia itu seorang anak yang sudah diimunisasi akan terhindar. Kalaupun sakit, dia sakitnya jadi ringan, tidak cacat dan tidak mengalami sampai kematian. Makanya dikatakan bahwa imunisasi ini penting. Oke, dokter, sebagai dokter spesialis anak, apakah pernah menangani kasus demikian, anak-anak yang tidak divaksin kemudian mengalami dampak yang seperti itu? Oh ya, jadi terutama akhir-akhir ini kan dampak dari COVID ya. Pada saat COVID cakupan imunisasi menurun ya. Jadi imunisasi wajib yang dasar tidak tercapai. Nah, akibatnya muncul ya, kayak kami di Doris itu penyakit difteri masih ada. Kemudian penyakit pertusis masih ada ya. Padahal semua itu campak juga kadang-kadang beberapa muncul. Itu terjadi karena ya rata-rata mereka tidak mengimunisasikan anaknya. Karena efek COVID kemarin. Iya. Ya. Nah, kalau misalkan mereka kemarin imunisasi nih, Dok, terus kemudian terhenti, kemudian bisa lanjut lagi atau harus ngikutin yang terhenti ini dulu? Ya, jadi sekarang kita ada namanya kejar imunisasi ya. Jadi walaupun kita sudah terlambat, kita tetap bisa ikuti atau kita bisa tetap berikan imunisasi pada anak kita berdasarkan imunisasi yang belum diberikan. Ya, kita kejar tentu dengan memperhatikan rambu-rambu atau peraturan-peraturan yang ada ya. Misalnya begini, BCG itu kan disuntikan umur 1 bulan, maksimal 3 bulan. Tapi misalnya anaknya Mbak Anissa datang ke saya umur 5 bulan. Nah,
Itu masih bisa dilakukan, tapi ada syaratnya, harus dilakukan dulu mantuk tes. Mantuk tes untuk mendeteksi siapa tahu sudah terkontak dengan orang sakit TBC. Sehingga pada saat dilakukan tes, kalau hasilnya negatif, maka bayinya bisa dilakukan imunisasi. Tapi kalau hasilnya positif, perlu kita lacak, jangan-jangan memang dia sudah sakit. Nah, untuk penanganannya itu? Untuk penanganan yang sudah sakit tadi? Ada pemeriksaan lanjutan, mungkin perlu ronsen, perlu periksa darah, ya seperti periksa sputum dan lain sebagainya untuk mendiagnosa dia sakit. Kemudian baru boleh dapat vaksin? Kalau dia atau sakit harus sudah diobati. Setelah sembuh boleh vaksin lagi atau melewati masa itu, Dok? Kalau sudah sakit, kalau TBC biasanya sudah ya, seperti itu sih. Berarti harus vaksinnya deteksi dulu, harus sembuh dulu sakit. Oke. Nah, mungkin ini terkait hal umum sih, Dok, ya, bahwa anak-anak yang setelah diimunisasi itu mengalami beberapa efek seperti demam gitu yang menjadikan ibu-ibu mungkin khawatir. Nah, itu bagaimana sih, Dok? Karena ini hal umum gitu loh. Ya, jadi memang imunisasi itu pada beberapa individual bisa menyebabkan panas tinggi ya. Sebenarnya bagus sih panas ya, dalam arti kata ada perlawanan dalam tubuhnya. Tetapi hati-hati kalau misalnya dia pernah riwayat kejang. Jadi biasanya bagaimana trik kita, yaitu kita bisa memberikan obat panas atau kita melakukan kompres ya. Kemudian memberi banyak minum ya. Tempat suntikan kadang-kadang bengkak, merah ya, orang tua takut karena anaknya disentuh ketakutan misalnya. Itu bisa setelah dilakukan imunisasi kita kompres hangat daerah sekitarnya paling 10 menit aja. Jadi dibandingkan dengan kalau dia jatuh sakit setelah imunisasi itu jauh lebih ringan sih. Oke. Berarti untuk pencegahan agar anak tidak mengalami demam berlebih itu tadi ya, dikasih obat boleh ya, Dok ya? Kalau memang tinggi, mengganggu, rewel boleh. Atau cukup dikompres bisa. Banyak minum ya. Ini juga meluruskan informasi yang sering saya dengar dari mungkin kalangan ibu-ibu juga, karena waktu anak saya bayi itu kalau mau diimunisasi saya disuruh minum paracetamol karena anak saya ASI. Nah, penjelasan itu gimana sih, Dok? Ya, ini sebenarnya mitos ya. Ya, coba berapa persen yang Mbak Anissa minum lalu lewat ASI-nya terus dikasihkan ke bayinya. Kayaknya nggak efektif. Sebenarnya nggak berdampak juga ya, Dok? Nggak berdampak sih. Kasihan Mbak Anissa sehat suruh minum obat. Iya, betul. Oke. Nah, mungkin kita gimana ini, Dok, untuk membuka pandangan kepada para ibu-ibu untuk tidak takut gitu, meskipun sakit gitu, demam gitu, agar mereka nggak takut anaknya tetap imunisasi. Iya. Jadi ibu-ibu sekalian, mari kita lengkapi imunisasi putra-putri Anda. Kenapa? Karena dengan imunisasi sakitnya cuma sedikit, cuma sebentar ya. Tetapi perlindungannya sangat bermanfaat ya. Anak kita kalaupun tidak beruntung sakit, itu sakitnya ringan ya. Tidak sampai menyebabkan kecacatan atau bahkan kematian. Mungkin bagi ibu-ibu yang mungkin orang tua yang tidak menghendaki anaknya diimunisasi, sebagai pemerintah ini apa sih, Dok? Hanya sekedar imbauan kepada orang tua atau ada pemaksaan gitu? Nggak boleh ya, Dok? Ya, sekarang ujung-ujungnya HAM ya, jadi enggak ya. Tapi sekolah-sekolah ya, ketika anak saya mau sekolah itu ada isian yang ditanyakan tentang imunisasi ya. Kemudian kebetulan saya juga ada menerima beberapa anak remaja yang akan pertukaran pelajar ke luar negeri. Itu imunisasi sangat penting, Mbak Anissa. Ditanya jadwalnya, terus buktinya, terus tanggalnya ya. Dan bagi mereka yang nggak lengkap, mereka harus memenuhi. Jadi kasihan. Jadi saya selalu pesan dengan ibu-ibu pasien agar bukti imunisasinya itu disimpan. Ya, karena nanti pada saat sekolah, pada saat akan pertukaran pelajar atau akan ke luar negeri, itu bisa ditanyakan. Berarti tidak hanya berdampak kepada kesehatan ya, Dok, tapi juga berdampak pada administrasi juga. Iya, betul. Oke. Nah, Dok, mungkin untuk imunisasi juga ini bagi anak-anak yang mungkin dibawa orang tuanya ke luar negeri juga bisa memperkebal ketahanan tubuhnya juga ya, Dok ya? Iya, jadi ada beberapa negara yang persyaratannya ditanya tentang imunisasi, terutama anak-anak yang akan pertukaran sekolah, yang akan melanjutkan pendidikan, beberapa ke tempat saya untuk itu. Oke. Khususnya untuk perempuan nih, seperti yang dokter sampaikan tadi bahwa ada imunisasi remaja ya. Ini imunisasi apa sih, Dok, untuk perempuan menjelang remaja ini?
Jadi ada imunisasi namanya HPV ya. Itu adalah untuk mencegah CA cervix ya. Di mana mereka kan belum mengalami kehidupan seksual ya. Jadi mereka kan masih murni ya. Jadi itu dilakukan imunisasinya. Dan sekarang pemerintah sudah melakukan secara gratis di beberapa tempat. Di Palangkaraya khususnya di Kalimantan Tengah? Sudah dilakukan melalui UKS, melalui bulan imunisasi sekolah-sekolah. Jadi khusus ya. Itu mereka saat SD ya dok ya didapatkannya? Ya, umur 10 tahun ke atas. Dan kalau kita biaya sendiri itu sangat mahal Mbak. Iya. Lumayan. Nah apakah vaksin yang dikasih pemerintah dan itu kan gratis nih? Kemudian kalau misalkan ingin vaksin sendiri di luar mahal gitu, apakah ini vaksinnya sama dok? Bahan dasarnya sih sama, cuman mungkin seperti kecap bahan dasarnya kecap tapi namanya beda-beda ya. Ada ABC, ada misalnya bango gitu seperti itu sih. Oke, nah menindaklanjuti terkait hal itu, jadi saya kepikiran bahwa ada beberapa anak yang divaksin, diimunisasi di puskesmas, di bidan, yang istilahnya gratis. Itu akan berdampak demam daripada mereka yang divaksin di dokter spesialis anak katanya nggak demam tapi mahal. Itu bener nggak sih dok? Ya itu tadi bahan dasarnya agak beda sedikit tapi tujuannya sama. Berarti memang itu sama. Benar ya dok ya? Ada karena bahan bakunya aja sih agak sedikit beda. Oke. Kemudian kalau untuk pelaksanaan imunisasi di Rumah Sakit Dr. Doris Silvanus sendiri seperti apa sampai saat ini? Oh ya, kami giat melakukan pelaksanaan imunisasi ya. Jadi berjadwal. Jadi berjadwal khususnya imunisasi yang vaksinnya terbatas. Ya, misalnya BCG itu agak terbatas. Campak rubella itu agak terbatas. Jadi dilakukan setiap hari Rabu, minggu kedua dan keempat. Tapi untuk imunisasi yang lain bisa dilakukan di hari-hari biasa. Oke. Kemarin tuh saya ada ketemu sama beberapa waktu ada imunisasi juga nih dok, ada ibu-ibu datang dia tidak punya buku pink tuh yang panduan dari pemerintah itu kan, terus dia juga belum sama sekali vaksin dari awal, anaknya kalau nggak salah udah umur 1 tahun lebih. Nah kemudian ingin vaksin karena ramai bulan imunisasi gitu. Nah ini apakah dia divaksin dari awal atau di usia dia itu langsung lanjut dok? Oh enggak, jadi kalau kita tanya dulu ya, anamnesa namanya, sudah pernah diimunisasi enggak? Kalau misalnya belum, berarti kita mulai dari awal. Oh dari awal. Dari awal. Nah misalnya seperti itu kan dia berarti belum BCG. Belum BCG ya tadi harus menentuk tes dulu. Lalu DPT-nya, jadi secara berurutan. Dan sekarang ada namanya imunisasi ganda. Jadi kalau dulu kan satu saja DPT, nanti besok datang BCG. Sekarang bisa ganda, ya jadi bisa DPT, PCV, lalu polio, lalu rotavirus. Ada sekarang vaksin yang diminum, ya, untuk diare selain polio. Vaksin baru ya dok ya? Ya, ini baru dalam arti kata masuk program pemerintah ya. Dan itu diberikan kepada anak-anak di usia? Di bawah 6 bulan. Di bawah 6 bulan. Itu untuk imunisasinya ada imunisasi pengulangan atau sekali dalam seumur hidup? Dia jadi awalnya hanya tidak diulang ya kalau rotavirus itu. Jadi kenapa ada vaksin ini? Karena 80% kasus diare pada anak itu disebabkan oleh rotavirus. Jadi penting sekali ini imunisasi rotavirus ya, dan sudah ada di program pemerintah ya mulai dari umur 2 bulan. Nah, itu cuma 2 kali aja, tetapi ada range-nya itu sampai 6 bulan. Ya bahkan kalau di menurut Kemenkes itu bisa sampai 3 kali. Kalau kami di dokter anak cukup 2 kali. Oke, kalau untuk pekan imunisasi dunia di Kalimantan Tengah sendiri seperti apa ini dok pelaksanaannya? Kami kemarin kami kan cabang Kalteng, jadi tiap kabupaten melakukan kegiatan ya promosi kesehatan seperti ini untuk menggiatkan dan mengingatkan orang tua pentingnya imunisasi. Dan tentu juga dengan talk show ya di Doris kemarin kami ada talk show seperti itu. Sedangkan kalau untuk Indonesia pusatnya dilakukan di Kampung Baduy Luar di Banten, bekerja sama dengan
Kemenkes bekerja sama dengan WHO, ya, jadi bersama-sama dengan IDAI. Oke, berarti ini hanya edukasi untuk pemberian imunisasi kepada anak-anak mereka ya dok ya. Mungkin ini terakhir dok, terkait tantangan sendiri sih di Kalimantan Tengah sendiri untuk pemberian imunisasi kepada anak-anak ini seperti apa? Emang pertama tantangan yang kami hadapi adalah terhadap pengetahuan orang tua ya, pengetahuan dan kesadaran ya, karena masih banyak yang merasa nggak penting bikin anakku sakit demam. Memang waktu diimunisasi mungkin ada beberapa yang jadi demam tinggi ya, tetapi sekali lagi efeknya itu nanti adalah untuk melindungi anak kita ya. Kemudian masih banyak juga orang yang agamis yang masih kontra, beranggapan bahwa imunisasi itu belum penting karena cukup dengan ASI dan memberi makanan. Padahal beda. Kalau imunisasi itu pencegahan dengan pemberian proteksi terhadap khusus ya. Jadi penyakit-penyakit khusus. Tapi kalau ASI, makanan bergizi itu perlindungan terhadap secara umum seperti itu ya. Jadi itu masih mengalami hal seperti itu. Mungkin terakhir dok, apa yang mau disampaikan di hari pekan imunisasi dunia ini dok? Mari Bapak Ibu sekalian, bawalah anak Anda untuk lengkapi imunisasinya. Karena dengan generasi yang sehat maka akan menuju kepada Indonesia kuat tahun 2045. Oke, baik. Terima kasih dokter atas ilmu yang bermanfaat dan edukasi kepada para ibu-ibu untuk melindungi anak-anak mereka. Jadi bahwa imunisasi itu penting bagi anak dan juga diharapkan keterbukaan orang tua untuk bisa memberikan imunisasi kepada anak mereka untuk tidak hanya untuk kesehatan tetapi juga berdampak penting juga terhadap administrasi anak-anak. Oke, inilah podcast redaksi. Saya bersama Dr. Rita. Sampai berjumpa di lain waktu. Silakan diminum dulu, dokter.